Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak Ibu, adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, moga kita tansah ngucapkeun syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sami nikmat ingkang kathah sehingga ngantos wekdal menika tasih saged nindakaken tauhipun Allah taala. Kita badhe lajengaken bekal Ramadan nggih menika kita pendhetaken saking fikih muyassar. Kita tasih bahas bab masalah siam, kitab siam dumugi bagian ingkang nomor 6 teng pundi bagian menika boten kalah penting awit kathahipun sederek-sederek kita ingkang tasih dereng paham. Nggih menika menapa bagian ingkang nomor 6 menika penetapan masuk bulan Ramadan dan berakhirnya. Masuk bulan Ramadan dipun tetepne kanthi ru'yatul hilal, nggih menika mirsani bulan. Mila tiyang muslim ingkang piyambakipun kala wau ngertos teng pundi menika masalah ingkang kathah dipun sebataken para ulama. Menawi kita mirsani kitab-kitab para ulama, saya kitab-kitab ingkang membahas masalah akidah, ugi masalah-masalah fikih, sehingga dinten menika utawa sak menika kok tesih sederek-sederek kita dereng paham masalah niki, sejatosipun masalah niki mboten luput saking bahasan para ulama. Demikian dipun sepatakan oleh seorang muslim sendiri yang melihat bulan atau kesaksian orang lain atau bercerita tentang itu. Aku ndengi ngerti bulan wis ketok seperti itu. Lalu bila seorang muslim adil saleh bersaksi menawi piyambakipun mirsani hilal Ramadan, maka bulan Ramadan ditetapkan masuk dengan kesaksian ini berdasarkan firman Allah taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Mula kuwi menawa antaraning sira kono mau hadir di negeri tempat tinggalnya pada bulan itu dan dia menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Niki wonten surat Al-Baqarah surat nomor kali ayat 980 gangsal. Ugi berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang ngendika, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Menawa sira wis ndeleng bulan, sira padha poso. Menika dipun sebataken wonten hadis riwayat Imam Muslim, lembuti ugi dipun sebataken
ahbartu nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fasamahu wa amara nas bi siyamihi. Aku ngabarke marang Nabi sallallahu alaihi wasallam babagan aku dalam hilal Ramadan. Banjur piyambakipun poso lan merintahke tiang-tiang padha poso. Menika hadis riwayat Abu Dawud, Hakim wonten mustadrakipun lan piyambakipun nganggep hadis menika hadis ingkang sahih. Lajeng menawa hilal dereng ketinggal utawi dereng enten tiyang muslim ingkang mirsani wajib nyempurnake bilangan Sya'ban menika 3 dinten. Lan lebetipun wulan Ramadan tidak ditetapkan dengan selain 2 perkara di atas, yaitu ru'yah hilal atau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati fa in gumiya alaikum fa akmilu iddatas Sya'ban 30. Poso kanthi dasar ndeleng bulan lan buka kanthi dasar ndeleng bulan. Menawa ora katon marang sira supaya sira nyempurnake hitungan Sya'ban kuwi 30 dina. Menika hadis ingkang sahih tembuti netakaken bilih netepne wulan Ramadan niki kanthi mirsani bulan niku ingkang sepindah menawi mboten ketinggal utawi mendung niku saged dipun tetepne kanthi genepne wulan Sya'ban niki 3 dinten. Lajeng penetapan akhir bulan Ramadan nggih menika kanthi ru'yah hilal bulan Syawal. Mirsani kesaksian 2 muslim yang adil. Lalu bila tidak ada 2 muslim yang adil yang bersaksi tentang ru'yah hilal, maka wajib menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Niki dipun sebataken kados ngeten. Bapak-bapak, ibu-ibu nggih, jatosipun niki masalah ingkang penting. Tembuti kathah sederek-sederek kita ingkang dereng paham masalah niki. Tembuti sepindah pilih kita rinci nggih. Kewajiban tiang muslim fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Menawa kisruh babagan apa wae kuwi supaya dibaleke ana Allah lan Rasulih. Allah nggih menika Al-Qur'an, Rasulih tegesipun sunahipun. Kelebet masalah-masalah wiwitan bulan Ramadan menika sepindah. Lajeng nomor kali masalah wiwitan Ramadan niki dipun sebataken ulama-ulama wiwit rumiyin zaman para sahabat wontenipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos ulama-ulama sak menika supados mirsani bulan. Mirsani bulan utawa digenepke 3 dinten bulan Sya'ban. Saking mriki menawi kita gondelan kalih niki, maka tidak boleh seorang muslim itu fanatik terhadap kelompok atau organisasi. Niki boten dipun keparengaken. Kenapa? Karena ini adalah agama yang sudah jelas gamblang. Seandainya yang kita sampaikan niku delalah podo karo apa sing dikandhake pemerintah, maka bukan kita mengikuti organisasinya pemerintah itu tidak, tapi mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula seperti Ibnu Rajab Al-Hambali wonten kitabipun Jami'ul Ulum wal Hikam, piyambakipun menukil ucapan Hasan Al-Basri fil umara babakan pemimpin dan budi piyambakipun ngendikaaken hum yaluna fi umurina khamsan. Pemerintah kuwi ngurusi urusane awake dhewe
Tegesipun tiang-tiang Islam niku 5 perkara. Ini diantaranya ingkang sepindhah piyambakipun nyebataken sholatul jamaah, salat jamaah. Sholatul jum'ah, salat Jum'ah. Nomor 3 sholatul id, salat id. Ngantos piyambakipun ngendika wallah, demi Allah mayyastaqimu din ila bihim. Demi Allah agama kira jejeg kejaba kanthi piyambakipun. Termasuk ingkang kalih kala wau tugur lan ugi hudud. Kula pendet kaitanipun kalih materi kita kala wau. Tugur niku tegesipun jihad ingkang piyambakipun nengga wonten perbatasan kaum muslimin, lan hudud niki sing negake had-had hukuman-hukuman. Menika niki dipun sebataken wonten Jamil Ulum wal Hikam. Klepat piyambakipun ngendika wa in jaru wa dhalamu, senajan pemerintah kono mau dheweke nyimpang, oke salah utawa zalim, maka dalam perkara ini harus ada patokan satu dari sekian banyaknya organisasi, belum lagi yang lainnya, kemudian mengadakan menurut mereka masing-masing. Aku tanggal ikiannya, aku tanggal kuiannya, maka dalam satu rumah itu bisa beda pendapat. Maka yang jadikan patokan adalah satu, dan ini sesuai apa yang difatwakan para ulama dan juga apa yang ditulis para ulama. Jamaah, prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara global, Syekh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal piyambakipun ugi ngendikaken wonten bab jamaah wal imamah, bab nomor 7 poin nomor 11 piyambakipun ngendikaken salat tegesipun salat jamaah Jumat Id lajeng wal haji lajeng wal jihad tibatun ma'al imam, niki wajib dibarengi utawa manut bareng karo imam kaum muslimin. Wa in jarau, senajan imam kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin menika piyambakipun nyimpang utawa kathah salah utawa zalim. Ini dibahas para ulama. Begitu pula kalau kita melihat kitab-kitab fikih, kados fikih al-wajiz, fikih sunnah, begitu pula fikih yang kita bahas ini muyasar, kemudian juga mulakhas fikih. Di sana semua membahas tentang penetapan bulan Ramadan itu dimulai dengan melihat hilal. Dan ulama menyebutkan agar mengikuti pemerintah masing-masing. Sekali lagi ini bukan karena mengikuti organisasi pemerintahnya, tetapi mereka selaku pemegang otoritas, pemegang kekuasaan, hendaknya salah satu yang diikuti. Meninggal bapak-bapak ibu-ibu. Jadi sekali lagi ini dibahas dalam buku-buku fikih. Jadi kok umpamanya sudah kita jelaskan gamblang, kok nanti ada orang yang fikih dituntut ini, tuntut ini. Kalau kita perhatikan, di dalam surat Yunus, surah yang ke-10 ayat 5, tembuti Allah ngendikaken li ta'lamu adada sidin, supaya sira kono mau mangerteni hitungan bilangan. Ini bukan ditafsirkan para ahli tafsir untuk menghisap hitungan-hitungan termasuk dalam penentuan bulan Ramadan, itu bukan. Tapi ini untuk agar manusia mengetahui bilangan, mulainya bulan dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di dalam buku-buku fikih para ulama. Mungkin darani kula boten napa matur napa wonten. Kita lajengaken bagian ketujuh, waktu niat berpuasa dan hukumnya. Orang yang hendak berpuasa wajib berniat puasa, tidak
niat adalah salah satu rukunnya sebagaimana telah dijelaskan berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan hendaklah dia berniat puasa sejak dari malam hari. Jadi wajib dalu niku sampun wajib niat. Nggih bapak-bapak ibu-ibu nggih. Seperti puasa Ramadan, kafarah, qadha, nadar, sekalipun sesaat sebelum fajar itu sudah harus niat. Berdasarkan Nabi SAW mengatakan, man lam yubayyit siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Sapa sing ora niat saurunge fajar ora ana poso kanggo dheweke. Jadi harus niat. Dan kita sama mengetahui niat niku panggenanipun teng pundi Pak Bu? Dalam hati. Bukan dilakukan di dalam lisan tidak, tetapi niat di dalam hati. Maka barang siapa berniat puasa pada siang hari sedangkan dia belum mengkonsumsi apapun, maka puasanya tidak sah kecuali puasa sunnah. Dibut sebagai batal hadis dahula alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam data yaumin faqala hal indakum min syai' qulna la qala fa inni idan shaim. Nabi menekan tugeni Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wonten siang hari. Lajeng tanglet apa enek panganan sing iso dimaem? Lajeng Aisyah jawab boten wonten. Menawa ngono aku tak poso wae. Menika hadis ingkang dipun riwayataken Imam Muslim. Adapun puasa wajib maka ia tidak sah kecuali harus niat di malam hari. Kita berniat setiap malam. Allahu a'lam bishawab. Meskipun di sini disebutkan cukup satu niat pada permulaan Ramadan untuk satu bulan penuh. Namun dianjurkan memperbarui niat pada setiap harinya. Kemudian alasan-alasan yang membolehkan tidak puasa di bulan Ramadan dan hal-hal yang membatalkan puasa. Bab menika wonten dua bagian. Ini saya ringkas saja mengingat waktunya terbatas. Alasan-alasan yang membolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan: sakit dan lanjut usia. Boleh tidak puasa di bulan Ramadan disebabkan salah satu udzur, sakit dan lanjut usia. Yang sakit yang diharapkan bisa sembuh itu boleh tidak berpuasa. Lalu bila dia sudah sembuh maka dia wajib mengqadha wonten wektal-wektalipun ingkang sampun kiyat. Allah mendikakan ayyaman ma'duda faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Pirang dina kang kepitung kono mau sapa wong antaraning sira sakit utawa lagi lelungan lalu tidak puasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Iki wonten surat Al-Baqarah 180 sekawan. Firman Allah Ta'ala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Karena itu barang siapa di antara kalian ada di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan di mana dia tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 185. Lajeng sakit yang
seseorang diberi keringanan untuk tidak berpuasa adalah sakit yang menyengsarakan penderitanya bila berpuasa. Adapun orang yang sakit tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen seperti orang lanjut usia, maka dia boleh tidak berpuasa dan tidak wajib mengqadha, cukup membayar fidyah. Ini orang tua yang sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya. Kemudian Imam Bukhari juga berkata, adapun bila laki-laki tua yang sudah tidak mampu berpuasa, ketika Anas sudah tua, telah memberi makan satu orang miskin sebagai ganti puasa dari setiap harinya. Ini Anas bin Malik. Jadi dia tidak puasa, dia memberikan makan setiap hari satu orang miskin. Dan hal itu berlangsung selama 1 atau 2 tahun. Sementara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang laki-laki dan wanita tua yang tidak mampu berpuasa, hendaklah keduanya memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya. Ini kalau laki-laki yang sudah tua dan juga wanita yang sudah tua tidak mampu puasa. Dan orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen dengan kelemahan yang tidak bisa diharapkan hilang, seperti mungkin terjangkiti virus AIDS dan lain sebagainya, atau sulit untuk sembuh, maka dia harus memberi makan satu orang miskin sebagai ganti puasa. Setiap harinya sebanyak setengah sok gandum atau kurma atau beras atau makanan pokok lainnya, satu sok kurang lebih menika 2, wonten sing nyebataken 4, nggih, ada juga yang menyebutkan 25. Jadi 2 kilo 4 on, ada juga yang menyebutkan 25. Kalau kita amankan 2,5 kilo itu kena aman. Maka kalau setengah sok berarti 1 kilo pinten? 1 kilo seperempat. Ini kalau dia tidak bisa puasa. Niki tesih kathah tapi wektalipun sampun telas, maka hanya ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kita buka sesi tanya jawab mawon. Ada pertanyaan, saya persilahkan, baik masalah terkait materi kita ataupun yang lainnya, monggo.